Alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita dapat hadir kembali bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti acara pengajian rutin kita di masjid yang kita cintai ini, tempat yang mubarakah ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, menjadi rahmatan lil alamin bagi kita semua umatnya. Para peserta, adik-adik remaja masjid yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tema pembicaraan kita pada hari ini itu masih menyangkut tentang nafsa dan HIV/AIDS. Tentunya subtema kita pada hari ini, bagian pembahasan kita adalah penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Nah, kenapa ini sekarang saya kira menjadi perhatian pemerintah kita, pemberantasan narkoba luar biasa, di mana banyaknya orang-orang atau para pelaku-pelaku penyalahgunaan narkoba yang semakin marak, sehingga pemerintah semakin gencar dan giat pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia kita. Bahkan di Indonesia sudah disebut sebagai gawat darurat narkoba Indonesia. Bukan saja di kota-kota besar, tapi juga di desa-desa, pelosok-pelosok desa kita. Di sini saya akan menyampaikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Ada beberapa hal yang penyalahgunaan narkoba ini berdampak merusak tentu hal-hal yang dilindungi oleh agama kita, yang dimuliakan oleh agama kita. Yang pertama, narkoba merusak agama. Kenapa? Karena rata-rata pelaku narkoba melalaikan kewajiban mereka pada agama mereka. Mereka lupa kepada Allah, mereka lupa kepada agama. Yang kedua, bisa merusak jiwa manusia. Pemakai narkoba itu jiwanya tidak akan stabil, jiwanya akan labil, akan muncul. Jadi sangat merusak sekali. Yang ketiga, narkoba merusak akal manusia, menghilangkan akal sehat. Jadi orang yang pemakai narkoba itu sudah jelas menghilangkan akal sehatnya. Tidak bisa lagi berpikir secara sehat seperti secara normal. Yang keempat, menghancurkan kehormatan baik pribadi maupun kehormatan keluarga. Coba orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba itu akan merusak citra keluarganya, merusak kehormatan diri dan keluarganya. Mereka akan dipenjara. Yang menderita batin juga keluarganya. Yang kelima, menghancurkan harta. Pemakai narkoba akan menjual apapun yang ada dalam keluarganya demi mendapatkan narkoba, baik sabu-sabu dan lain sebagainya. Demi begitu, karena mereka sudah ketagihan dan kecanduan, maka mereka akan berusaha mencari uang dalam bentuk apapun untuk mendapatkan membeli narkoba ini. Biasa, harta di rumah mungkin akan habis, harta orang tua akan terkuras. Kenapa dipakai? Untuk berfoya-foya menikmati narkoba ini. Jadi adik-adik remaja ini sangat perlu, karena kita sebagai remaja adalah pilar bangsa ini, pilar keluarga. Oleh karena itu perlu kita sampaikan, dan adik-adik remaja pun harus menyampaikan kepada keluarga bagaimana pencegahan narkoba ini. Dalam agama kita ada antisipasi yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran narkoba ini kepada generasi-generasi kita, agar mereka
mereka punya rem, mereka punya filter. Yang pertama, jangan berburuk sangka. Berburuk sangka atau jelek sangka apabila terkena musibah atau cobaan berat. Kenapa kita tidak dibolehkan berburuk sangka? Karena ketika kita berburuk sangka kepada Allah, ketika mendapat cobaan, maka biasanya larinya ke putusasaan dan mencari jalan pintas hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang kedua, jangan selalu memposisikan diri. Maksudnya, hidup ini memang harus berhadapan dengan cobaan. Jangan lari dari cobaan lalu menjuruskan diri kepada hal-hal yang tidak baik, yang sesuai dengan agama. Yang ketiga, jangan suka mempersulit diri dalam segala hal. Karena terkadang kalau mempersulit diri, maka pikiran akan sempit, yang muncul ada stres, pelariannya juga ke hal-hal yang negatif. Yang kelima, dekatkan diri kepada Allah. Perbanyak ibadah, zikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama rajin ke masjid. Remaja-remaja harus banyak aktif di masjid, memakmurkan masjid. Yang keenam, jangan bergaul dengan orang jahat atau orang yang salah ini. Ketika kita bergaul dengan orang jahat, maka bisa saja ada peluang kita ikut menjadi jahat. Tapi ketika kita ikut dengan orang-orang yang baik, orang saleh, maka ada juga peluang untuk menjadi orang baik dan orang saleh. Dan yang ketujuh, tanamkan pendidikan agama secara dini pada anak-anak kita ini. Anak-anak kita diaktifkan di TPA. Tanamkan pendidikan agama yang dasar kepada anak-anak kita. Kalau mereka sudah punya pemahaman agama secara dasar, maka insya Allah